Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2269 Ayah Fluky. Rowan telah menyebutkan sebelum meninggalkan Pulau Terapung Waktu bahwa ada sesuatu yang ingin dia periksa. Sesuatu ini adalah penghalang kontinental. Setelah menghilang, ia membiarkan serangan terhadap iblis. Namun, mengapa hal itu hilang? Dari mana asalnya? Dia berpikir bahwa sesuatu yang sekuat penghalang kontinental, yang tersebar di seluruh alam dewa, mungkin ada hubungannya dengan fragment of the Universe Foundation yang lain. Rowan merenungkan sedikit tentang hal itu dan mengangguk ke Kentucky. Ya, kami akan menunda penyelidikan kami. Bagaimanapun, apakah ia memiliki fragmen fondasi semesta atau tidak hanyalah spekulasi. Sejujurnya, bahkan menurutku sebuah fragmen saja tidak akan mampu menghasilkan semua penghalang kontinental dari alam dewa. Itu terlalu berlebihan. Ryan kemudian teringat sesuatu. Benar, Luan, bisakah kamu bertanya pada Fluky apa yang terjadi dengan roh penghalang kontinental dan binatang iblis yang tinggal di dalamnya? Fluky, yang berkultivasi dengan mengandalkan kebajikan orang lain, masih tinggal di lautan kesadaran Luan. Dia adalah roh penghalang kontinental yang digunakan si kembar berkali-kali untuk membantu melintasi penghalang kontinental. Luan mengangguk di dalam alam dimensi permata jiwa dan menggunakan koneksinya ke Fluky untuk membangunkannya. Asteris Zush. Asteris. Sesaat kemudian, roh yang tampak seperti campuran kiwi dan lumba-lumba muncul di depan Luan. Yaun, yah, sudah lama sekali kamu tidak membangunkanku. Ada apa? Apa kamu perlu melewati Continental Barrier lagi? Benar saja, dia memiliki kultivasi yang persis sama dengan Luan, yang menunjukkan hubungan erat yang dimiliki keduanya selama ini. Luan menggelengkan kepalanya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelaskan keseluruhan situasinya. Apa? Penghalang kontinental menghilang. Fluky kaget mendengarnya. Itu. Melihat ekspresi Fluky, kelompok Ryan mengerti bahwa dia sepertinya mengetahui sesuatu. Ada apa? Tahukah kamu kenapa benda itu menghilang? Saat itu, ayah Fluky adalah orang yang mencapai kesepakatan dengan si kembar dan Luan untuk membiarkan Fluky bepergian bersama mereka. Sebagai gantinya, Fluky akan bisa menggunakan kebajikan Luan untuk berkultivasi. Namun si kembar tidak tahu di dunia mana ayah Fluky berada. Yang mereka tahu hanyalah ayah Fluky berada di alam yang sangat tinggi. Meski begitu, mungkin ayah Fluky benar-benar mengetahui lebih banyak tentang penghalang kontinental. Fluky memikirkan beberapa hal yang disebutkan ayahnya di masa lalu sebelum menjelaskan. Yang saya tahu hanyalah penghalang benua itu punya sumbernya. Saya pernah bertanya kepada ayah saya apakah penghalang kita mungkin hilang, dan dia tidak menjawab saya. Dia bisa saja mengatakan tidak, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi, saya kira sesuatu terjadi pada sumber ini. Mengenai apa sumbernya dan bagaimana Anda dapat memanipulasinya untuk menghentikan Continental Barrier, saya tidak tahu. Si kembar mempunyai teori bertahun-tahun yang lalu bahwa penghalang kontinental mungkin masih hidup, tapi mereka juga tidak bisa memastikannya. Sekarang setelah Continental Barrier berhenti, Rowan ingin memeriksanya. Tapi itu berarti tidak kembali ke alam fana untuk menyelidiki berbagai hal dengan Igon. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk eksplorasi tersebut. Jadi, bagaimana dengan roh penghalang kontinental, Fluky? Luan bertanya padanya sekali lagi. Ayahmu memberitahu kami bahwa banyak roh penghalang kontinental tidak bisa hidup di luarnya. Apakah itu berarti mereka semua mati? Fluky menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi itu mungkin saja terjadi. Kecuali mereka mencapai level tinggi seperti ayahku, kemungkinan besar memang demikian. Atau mungkin itu bukan penghalang yang tidak bisa mereka lewati terlalu jauh, tapi retakan dari tempat penghalang itu muncul. Atau mungkin itu adalah kedua situasi tersebut. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Ryan mengangguk di luar alam dimensi. Baiklah, saya hanya ingin tahu, jadi kami tidak bisa berbuat banyak sekarang. Berbicara tentang rasa ingin tahu, Fluky, kamu berada di alam pembengkokan luar angkasa sekarang, sama seperti Luan. Apakah alam budidaya ini cukup besar bagi Anda untuk tinggal di luar penghalang kontinental? Fluky menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku sangat dekat. Saya yakin tubuh saya akan mampu menopang dirinya sendiri tanpa penghalang kontinental setelah saya mencapai alam elemental space.
Ryan mengangguk. Itu berarti ayahmu setidaknya adalah roh penghalang alam ruang elemental karena dia bisa tinggal di luar. Menurutku begitu, Fluky setuju dengan Ryan. Baiklah, kamu bisa kembali tidur, Fluky. Kami akan menghubungi Anda setelah kami memutuskan untuk menjelajahi retakan penghalang benua, kata Rowan. Fluky mengangguk dan langsung menghilang ke dalam lautan kesadaran Luan. Tak lama kemudian, si kembar melihat dua orang datang dari arah klan Jikli. Tentu saja, mereka adalah cacing tua dan Mia, yang sepertinya penasaran dengan situasinya. Namun, dia tidak bisa mengidentifikasi Ryan dan Rowan dengan penampilan mereka yang berbeda, apalagi cacing tua belum memberitahunya apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan dia harus mengikutinya. Mia tidak bisa merasakan kultivasi Ryan, Rowan, dan Kentucky, jadi dia sangat sopan. Halo, senior. Saya Mia Orsute, murid senior Jakiro. Ryan segera kehilangannya. Hahaha, ini terasa aneh sekali. Rowan sepertinya tidak peduli sama sekali. Jika kita mempertimbangkan usia kedua nyawanya, maka pantaslah untuk memanggilnya senior karena dia pastilah yang tertua di sana. Ryan, di sisi lain, tidak terlalu banyak, ya, dia menghabiskan beberapa ratus tahun di alam dimensi, tapi kita tidak boleh melupakan perpindahan waktu yang dialami kelompoknya ketika mereka dibawa ke alam dewa. Pada akhirnya, sulit untuk mengatakan apakah Mia lebih tua atau Ryan. Saat ini, mereka sudah berhenti menghitung berapa lama mereka hidup. Mia tampak bingung. Tuan, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Cacing tua tersenyum tipis, hal ini sangat jarang terjadi. Kamu akan tahu pada waktunya. Namun, Rowan sedang tidak berminat untuk terus menunggu. Baiklah, ayo keluar dari sini. Bab 2270 mencari rumah baru. Cacing tua memberitahu mereka bahwa klan Jikli menawarkan layanan teleportasi mereka sendiri jika mereka ingin menggunakannya. Namun, Ryan dan Rowan langsung menolak gagasan tersebut. Memasuki jangkauan formasi klan masih bukan ide yang bagus. Tentu saja, Sister Orb, pada levelnya, kemungkinan besar dapat meretasnya dengan cukup cepat karena itu bukanlah formasi level legendaris. Dia mungkin hanya membutuhkan beberapa jam saja. Meskipun demikian, hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang karena sistem sedang ditingkatkan. Sebaliknya, Rowan membawa semua orang ke alam dimensi permata jiwa dan hanya menyisakan Kentucky dan Ryan agar mereka bisa bergerak sendiri. Ryan segera meninggalkan wilayah klan Jikli dan menggunakan skill Divine Sense Bending miliknya untuk memeriksa apakah ada yang mengawasinya. Setelah memastikan lokasinya bersih, dia membuka gerbang spasial dan kiri bersama Kentucky. Alasan si kembar meminta waktu 2 minggu adalah karena mereka tidak ingin menunda janji mereka dengan sesamel lebih lama lagi, apalagi sekarang masyarakat desa di dalam sudah menerima kabar tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka perlu pergi ke alam fana sekali lagi, jadi siapa yang tahu jika mereka harus menunggu beberapa ratus atau mungkin ribuan tahun lagi sebelum memenuhi janji itu. Ryan berpindah dari satu gerbang spasial ke gerbang spasial lainnya tanpa henti. Tidak ada seorang pun yang mengira dia akan membuka gerbang tata ruang pada levelnya, jadi pencarian apapun yang mungkin dilakukan pasti sudah hilang sekarang. Dia tidak berhenti sampai jaraknya puluhan benua. Kini, dengan penampilan lain, Ryan langsung mendarat di dalam kota kecil. Namanya Glosales. Itu adalah semacam kota cabang Munites, kota yang jauh lebih besar di benua Wadorer. Dengan pemeriksaan Divine Sense yang cepat, Ryan menemukan bahwa kultivator terkuat hanya ada di alam transisi. Karena ini hanyalah kota sederhana yang mendukung orang Munit yang jaraknya beberapa ratus kilometer, para petani tingkat tinggi lebih memilih pergi ke orang Munit daripada tinggal di sini. Semua teleportasi ke wilayah ini ditujukan ke Munites juga, jadi hal ini berkontribusi pada kurangnya Void Tempering Realm dan ahli di atas di tempat ini. Tentu saja, satu atau lain hal muncul sesekali karena kedekatannya dengan kota Munites, tetapi mereka mengabaikan tempat ini begitu saja. Namun, itu sempurna untuk Ryan. Dia mengetahui tentang kota-kota kecil ini sejak lama. Pada awalnya, dia ingin menjatuhkan orang desa sesame di dekat wilayah binatang iblis, tapi tidak ada aturan yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin sebuah kota. Glosales baru saja memenuhi kedua persyaratan tersebut. Ada wilayah binatang iblis yang jaraknya hanya 2000 km jauhnya, yang tidak berarti apa-apa bagi para penggarap alam jiwa surgawi ke atas.
Bahkan ada formasi teleportasi yang bisa digunakan untuk langsung sampai di sana dan harganya murah. Sambil menekan budidayanya ke alam transformasi elemental, Ryan dan Kentaki berjalan melewati kota dengan beberapa anggota desa sesame. Mereka adalah penggarap alam transformasi jiwa, yang merupakan level tertinggi di sana. Dia juga berbicara dengan mereka sambil menunjukkan kotanya. Bagaimana menurutmu? Tampaknya cukup damai dan cukup dekat dengan wilayah binatang iblis untuk pergi berlatih. Salah satu dari mereka memandang Ryan dengan ekspresi sedih. Tetapi banyak dari kita bahkan tidak mau keluar. Lihatlah jumlah energi surgawi di sini. Itu jauh dari apa yang kita miliki di dalamnya. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu karena alam dimensiku mengumpulkan energi surgawi dalam jarak yang sangat jauh dan memampatkannya di dalam. Ini bukanlah sesuatu yang akan Anda miliki selama hidup Anda. Juga, sebaiknya aku memberitahumu ini. Alasan kalian masih berada di alam transformasi jiwa adalah karena kalian semua kekurangan teknik kultivasi. Jika Anda memiliki akses ke sana, Anda seharusnya berada pada level yang jauh lebih tinggi setelah ratusan tahun di alam dimensi saya. Saya jamin kecepatan kultivasi Anda akan meningkat segera setelah Anda memegangnya meskipun energi surgawi di luar tidak begitu melimpah. Suasana hati pria itu langsung membaik. Benar-benar, kalau begitu, tidak bisakah kita mengambil teknik kultivasi ini dan kembali ke alam dimensi? Ryan menatapnya dengan ekspresi gelap, yang membuat pria itu langsung menutup mulutnya. Melihat dia menyerah, Ryan melanjutkan. Sekarang, kalian semua, dunia nyata berbeda, dan sesama ingin Anda bisa hidup di dalamnya. Saya memberi Anda peluang besar dengan mengantarkan Anda ke sini, di pusat alam para dewa. Perhatikan baik-baik dan beritahu saya jika ada tempat tertentu yang ingin Anda tinggali. Meskipun ini adalah kota kecil dibandingkan dengan kota-kota di alam dewa, kota ini masih berpenduduk beberapa juta orang. Mendapatkan negara di mana 3.000 atau lebih anggota desamu dapat tinggal adalah hal yang sangat sederhana bagiku. Sebaiknya kamu memilih dengan baik. Ryan, Kentaki, dan anggota desa berjalan keliling kota sepanjang hari. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan bahwa negara bagian yang dekat dengan perbatasan tembok kota adalah tempat terbaik. Itu cukup besar untuk dengan mudah melindungi semua orang sambil memberikan banyak ruang kosong bagi calon anggota baru di masa depan. Ryan mencapai kantor negara nyata tuan kota dan membayar sejumlah 300 batu surgawi peringkat 5 untuk itu. Mengingat ukuran dan lokasinya, itu adalah harga yang wajar. Para pekerja kantor tidak melihat ada yang salah sama sekali. Merupakan hal yang lumrah jika klan kecil dari luar tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke kota, sehingga kelompok Ryan sudah dianggap cukup biasa. Rhea dan Kentaki membawa semua orang kembali ke negara bagian yang mereka peroleh. Ada formasi sederhana di sana untuk melindungi dari penyusup dan indera surgawi, tapi itu saja. Akhirnya, dia terhubung ke alam dimensi permata jiwa dan langsung memindahkan seluruh penduduk desa sesame keluar. Bab 2271 mengajar tentang dunia nyata. Sekitar 3.000 manusia kultivator dan manusia muncul di luar. Di sisi mereka banyak ditemukan barang-barang yang ingin mereka bawa. Namun desanya sendiri tidak dibawa juga. Itu karena negara bagian yang dibawa Ryan sudah memiliki banyak rumah dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Benar-benar membuka mata masyarakat desa yang selama ini hidup terisolir. Ini rumah baru kalian. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada orang yang lebih tua di sini, kata Ryan. Zush. Tepat setelah itu, Luan juga muncul di luar. Ryan mengangguk dan terus berbicara. Luan dan aku akan menghabiskan 2 minggu ke depan untuk mengajarimu lebih banyak tentang dunia luar. Apa yang harus kamu perhatikan, apa yang harus kamu hindari, apa yang harus kamu pertaruhkan, beli, jual, lawan, apa saja. Kami juga akan membantu Anda memperoleh panduan kultivasi untuk Anda gunakan. Sebenarnya, saya sendiri memiliki banyak panduan tersebut, tetapi saya tidak dapat memberikannya kepada Anda sebelum saya membawa Anda semua keluar. Luan melanjutkan dari sana. Aku ingin orang-orang dewasa membuat beberapa kelompok dan kemudian ikut denganku ke pasar. Desa kalian hidup dalam sistem di mana kalian saling percaya hingga hari ini. Namun, dunia luar tidak bisa dipercaya. Aku ingin kalian semua melakukannya periksa dengan mata Anda sendiri berapa kali penjual di sana akan mencoba menipu Anda. Jangan khawatir tertipu. Gunakan itu sebagai pengalaman untuk apa yang diharapkan di sini.
Luan kemudian mengeluarkan banyak batu surgawi tingkat 1. Ryan telah menjual beberapa peralatan sederhana dan menukar batu surgawi peringkat 2 atau 3 dengan batu tingkat 1. Itu hanyalah uang receh baginya, melainkan kekayaan untuk klan sebesar ini. Ini dia. Setiap orang mempunyai cincin tata ruang masing-masing, jadi pastikan untuk melindungi mereka. Ada sekitar 100 atau lebih batu surgawi tingkat 1 di dalamnya, jadi gunakanlah saat kamu pergi bersama Luan. Sementara Luan membawa beberapa kelompok keluar, Ryan bergabung dengan yang lain untuk membantu mereka memilih rumah baru. Dia juga menugaskan Luan untuk membeli semua perabotan yang diperlukan saat dia berada di sana. Dia mulai memeriksa bakat dan ketertarikan kultivasi setiap orang, dengan cepat memberikan panduan kultivasi yang sesuai dengan bakat mereka. Malamnya, semua orang memasuki rumah baru mereka dan beristirahat pada hari itu. Sementara itu, Ryan memandang Luan. Terima kasih atas bantuannya, Luan. Beberapa hari ke depan akan sangat membosankan. Luan tersenyum sebagai jawabannya. Tidak apa-apa, Paman Ryan. Saya mengenal beberapa orang di desa, meskipun saya tidak pernah membantu mereka dalam berkultivasi. Rasanya tidak benar jika saya pergi begitu saja tanpa melakukan apapun. Berapa 2 minggu bagi kultivator setingkat kita? Petik 2. Ryan mengangguk. Itu benar. Mari kita kembali ke alam dimensi permata jiwa. Aku ingin memeriksa tamu-tamu baru kita. Luan menggelengkan kepalanya. Kamu boleh saja, Paman Ryan. Aku akan tinggal di sini dan membantu siapapun yang mungkin ragu. Lagi pula aku tidak begitu mengenal Jakiro atau Mia, jadi aku tidak lebih dari beban di sana. Ryan tidak keberatan. Baiklah, aku akan kembali lagi nanti. Pintu masuk ke alam dimensi akan ada di sini. Jika kamu perlu masuk, teriak saja, dan Sister Orb akan mendengarmu. Dia bisa menarikmu masuk. Ada juga Kentaki. Bagaimana denganmu? Kentaki menggelengkan kepalanya. Saya akan tinggal di luar selama mungkin. Jika saya kembali, Celis akan memaksa saya untuk berkultivasi lagi. Ryan menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tepat setelah itu, Ryan menghilang dari pandangan. Di dalam alam dimensi permata jiwa, Mia sedang menyeruput teh sementara cacing tua membaca buku. Dia memiliki banyak dari itu dan dapat membaca semuanya dalam sekejap jika dia menggunakan Divine Sense-nya. Namun, dia menghargai waktu yang dia habiskan untuk membaca. Mia melirik cacing tua, yang diam sejak mereka dibawa ke alam dimensi permata jiwa. Ryan dan Roan juga tidak terlihat. Dia mencoba bertanya apa yang terjadi, tapi cacing tua menolak menceritakannya. Bukannya dia tidak mau, tapi dia belum tahu apakah boleh bicara atau tidak. Ujung-ujungnya, ia hanya bisa menunggu di rumah yang dulunya ditempati Pulanli dan Werin itu. Akhirnya, Ryan dan Roan datang menemui Old Worm dan Mia di rumah. Hai, yah. Roan jelas tidak mengatakan itu, hanya Ryan. Mia segera bangkit dan membungkuk sekali lagi. Halo, Tuan. Hahaha. Ryan langsung meledak. Segera setelah itu, dia mulai kembali ke penampilan normalnya. Roan, tentu saja, melakukan hal yang sama. Apakah Anda yakin ingin menelepon Roan atau saya senior atau Tuan? Apa? Benar saja, keterkejutan Mia bahkan lebih besar daripada cacing tua. Ryan, Ron. Roan pergi ke sisi cacing tua agar mereka berbicara sementara Ryan harus berurusan dengan Mia yang terpana. Melihat bagaimana Roan mengabaikannya sepenuhnya, dia yakin bahwa dia pasti Roan. Bagaimana? Kupikir kamu mati saat ledakan planet ini. Ryan memandang cacing tua, yang balas mengangguk. Baru setelah itu dia menjelaskan berbagai hal kepada Mia menggunakan Divine Sense untuk mempercepat segalanya. Dan itu saja. Saya tidak tahu berapa banyak orang penting yang hilang di Sunkan, tapi memang benar kami ikut terlibat dalam hal itu. Mia mencoba menata seluruh informasi di kepalanya. Aku memang punya banyak orang yang kusuka di sana. Namun, dari apa yang kamu katakan padaku, kamu bahkan tidak tahu bahwa ahli seperti itu ada dan mengejarmu sampai mereka muncul hari itu. Aku bukan orang bodoh. Aku punya tidak pernah menyalahkan orang lain dengan dasar. Kamu tampak lebih tenang dari yang kukira setelah aku menceritakan semuanya padamu, kata Ryan dengan sedikit terkejut. Mia menghela nafas. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, sulit untuk tetap memikirkannya. Aku tidak seperti majikanku, yang benar-benar kehilangan keluarga dan keturunannya. Sejujurnya, aku bahkan tidak mengenal orang tuaku sendiri. Tentu saja,
Kematian orang-orang sekte itu masih membuatku sedih, tapi sepertinya aku tidak bisa mengubahnya. Namun, lanjut Mia, saya juga ingin melihat hasil penyelidikan ledakan planet kita yang ingin Anda lakukan. Bab 2272 kembali ke klan Jikli. Selama 2 minggu berikutnya, Ryan dan Luan membantu masyarakat desa Sesame untuk beradaptasi dengan dunia baru. Dia yakin mereka masih akan berjuang keras. Lagi pula, konsepsi mereka tidak bisa diubah hanya dalam beberapa hari. Tapi sekali lagi, itu akan menjadi baptisan api. Tipe yang dengan cepat memasuki pikiran mereka. Mengenai apakah mereka akan berhasil dalam uji coba ini atau tidak, Ryan tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Akhirnya, Ryan dan Luan menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan dan bersiap untuk pergi. Luan kembali ke alam dimensi permata jiwa, hanya menyisakan Ryan untuk berbicara dengan para tetua klan baru di kota. Dan itu saja, aku meninggalkanmu dengan batu surgawi yang cukup untuk tinggal di kota ini selama beberapa tahun tanpa masalah. Aku juga memperoleh dan menempa beberapa peralatan dan harta penyelamat nyawa untukmu. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memilih nama untuk klan barumu? Salah satu tetua mengangguk. Kami akan menyebutnya klan Wijen. Sister Orb selalu memastikan bahwa kami tidak melupakan apa yang dia lakukan untuk kami, jadi menurut kami ini adalah cara yang baik untuk mengingatnya. Ryan tersenyum. Itu nama yang bagus. Ngomong-ngomong, dia belum mati. Hanya saja dia tidak bisa meninggalkan daerah tempat dia dilahirkan. Mungkin suatu hari nanti, dia akan bisa mematahkan belenggu yang menahannya di dunia. Dunia bawah. Saat itu terjadi, dia mungkin akan datang ke sini dan mengunjungi kalian. Tentu saja, itu hanya jika kalian bertahan sampai hari tersebut. Kami akan melakukan yang terbaik. Setelah 2 minggu ini, mereka dengan cepat memahami betapa buruknya dunia di luar alam dimensi permata jiwa. Bahkan di kota seperti ini, kematian masih mengintai di setiap sudut. Tetap saja, akan jauh lebih baik jika mereka dibiarkan bertahan hidup sendiri. Ryan mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Sampai suatu hari nanti. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi kita untuk bertemu lagi, dan kita bahkan mungkin tidak akan melakukannya sama sekali. Meski begitu, aku akan mendukungmu. Setelah itu, dia segera terbang, menghilang dari pandangan orang-orang klan Wijen dalam sekejap. Jauh di langit, Ryan menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa beberapa individu sekaligus. Dengan banyaknya orang yang tidak memiliki pengalaman dalam klan yang benar-benar baru, mereka jelas menarik perhatian beberapa ahli yang rakus. Namun, sebelum mereka menimbulkan masalah, kilatan cahaya putih muncul di depan mereka semua. Sebelum mereka mengetahui apapun, semua dantian mereka telah dihancurkan. Asteris Arhe, asteris. Jeritan kesakitan terdengar dari mana-mana di kota. Namun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Itu karena saat cahaya menghancurkan dantian mereka, itu juga menyembuhkan luka-luka mereka. Tidak ada setetes darah pun yang tertumpah ke tanah. Bahkan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Meskipun demikian, semua orang ini sekarang menjadi manusia fana, kehilangan ratusan bahkan ribuan tahun budidaya dalam sekejap. Ryan mengangguk, puas. Ini sejauh yang aku lakukan untuk kalian semua. Sekarang, sisanya tergantung pada Anda. Ryan segera meninggalkan kota, terbang cukup jauh hingga tidak ada orang di sekitarnya. Kentucky sudah dikirim ke alam dimensi, jadi Ryan sendirian. Dia membuka gerbang tata ruangnya sekali lagi dan menghilang dari wilayah itu. Adapun apa yang akan terjadi pada klan Wijen setelah itu, hanya waktu yang akan menjawabnya. Tanda pisah. Beberapa hari kemudian, gerbang tata ruang muncul di dekat wilayah klan Jikli, tempat Ryan keluar. Lencana komunikasinya diaktifkan beberapa saat kemudian. Maaf atas sedikit keterlambatan, Igon. Kami kembali. Sebuah jawaban keluar hampir seketika. Itu bukan masalah. Saya sudah menyiapkan segalanya, jadi Anda bisa datang kapan saja Anda mau. Ryan mengangguk. Bagus. Saya harus tiba di klan paling banyak pada hari baru. Faktanya, Ryan sampai di sana dalam beberapa menit. Namun, dia menyembunyikan dirinya dan tetap berada di dekatnya. Suster Orb, itu terserah padamu. Di atasnya, si kembar menyuruh Sister Orb meretas formasi yang melindungi klan Jikli. Tapi untuk itu, dia membutuhkan beberapa jam. Itu sebabnya Ryan bilang dia akan tiba dalam 1 hari. Itu untuk memberi Sister Orb cukup waktu untuk meretas formasi perlindungan,
dan kemudian formasi lain di dalamnya yang mungkin menimbulkan masalah pada kelompok mereka. Sehari seharusnya cukup untuk tugas itu. Sehari kemudian, Igon datang ke gerbang klan Jikli, yang sudah ditunggu Rean di depan. Maaf atas keterlambatannya, Igon. Bisakah kita berangkat? Igon dan beberapa anggota klan Jikli ada di sana untuk menerima Rean. Namun, tidak ada satupun tetua alam ruang elemental yang ada di sana. Yah, Rean masih bisa merasakan divine sense mereka. Mereka hanya tidak datang untuk menerimanya. Sepertinya Igon benar-benar memiliki otoritas di klan ini. Roan setuju di dalam alam dimensi permata jiwa. Itu bagus untuk kami. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan masalah klan Jikli. Igon melihat Rean sendirian dan dapat membayangkan apa yang ingin dia lakukan. Apakah kamu membawa sisa kelompokmu di alam dimensi Saku? Rean tersenyum. Itulah cara terbaik untuk mencegah pemborosan energi. Igon lalu memperingatkannya. Ketahuilah bahwa ketika kamu turun ke alam fana, kehidupan yang ada di alam dimensi Sakumu juga bergantung pada batasan yang diberlakukan oleh surga. Menyimpannya di dalam hanya berarti kamu akan menanggung gerutuan semua orang sendirian. Rean sepertinya tidak keberatan. Tidak apa-apa. Aku berencana untuk kembali ke alam fana suatu saat nanti, jadi aku sudah membuat persiapannya. Sebenarnya Rean tidak perlu memikirkan reaksi ekstra itu. Sister Orb memberitahu mereka bahwa Soul Gem Orb membuat alam dimensi permata jiwa kebal terhadap masalah seperti itu. Satu-satunya hal yang perlu dilawan Rean adalah keturunannya sendiri. Yang lain di dalam alam dimensi, termasuk semua binatang iblis, tidak akan memberinya beban tambahan. Eragon senang mendengarnya. Lagi pula, itu berarti dia hanya perlu mengeluarkan energi yang cukup untuk menteleportasi Rean dan bukan orang lain. Kalau begitu, ayo segera berangkat. Bab 2273 Bako Hudrido. Rean tiba di formasi teleportasi, yang dibuat berbeda dari formasi teleportasi manapun yang dia gunakan selama ini. Tidak, itu tidak benar. Dia pernah melihat yang serupa sebelumnya. Ini sangat mirip dengan formasi penyeberangan alam binatang iblis di planet Zasfin. Hal itu meyakinkannya bahwa Igon benar-benar berencana membawa mereka ke alam fana sekali lagi. Yang terpenting, dia sudah berada jauh di dalam klan Jikli, tapi tidak ada yang mencoba melakukan apapun terhadapnya. Sister Orb mengawasi formasi yang telah dia retas dan tahu bahwa tidak ada yang mencoba mengaktifkannya juga. Igon kemudian memberikan cincin tata ruang kepada master formasi di sana. Ini batu surgawi. Isi daya formasinya. Ya, Senior Igon. Pria itu dengan cepat mengambil batu surgawi dan menaruhnya di formasi. Rean dan Igon melangkah ke tengah sebelum Igon memberi perintah. Mengaktifkan. Formasi ini membutuhkan waktu lebih lama daripada formasi normal untuk diaktifkan, sepertinya kesulitan untuk terhubung ke sisi lainnya. Rean dapat merasakan hukum langit dan bumi mulai melingkupi dirinya, berusaha mencegah kepergiannya. Anda harus melawannya sendiri, kata Igon, juga menggunakan energi surgawi untuk menolak hukum tersebut. Rean sudah menduga hal itu dan menggunakan energi asal surgawi miliknya untuk melakukan itu. Dia tidak menggunakan Sky Energy karena dia tidak ingin mengungkapkannya jika tidak perlu. Akhirnya, formasi tersebut memperoleh koneksi ke alam fana dan diaktifkan sepenuhnya. Zash. Batu surgawi pecah dalam sebagian kecil sekte sementara formasinya bersinar dengan cahaya perak paling terang yang pernah dilihat Rean dalam pertunjukan formasi teleportasi. Penglihatannya kabur saat dia merasakan tubuhnya ditarik ke angkasa. Berbeda dari formasi teleportasi lainnya, yang mampu melakukan teleportasi secara instan, teleportasi ini bekerja persis seperti yang ada di planet Zasfin. Sepertinya dia sedang melewati gerbang tata ruang dibandingkan apapun. Namun, itu pada dasarnya karena jarak dan penghalang antar alam membuatnya seperti itu. Itu benar-benar formasi teleportasi dan bukan gerbang spasial. Tanda pisah. Planet Domnit terletak di tata surya yang ramai. Ia memiliki banyak planet lain yang mengorbitnya dan dapat menopang kehidupan. Sebagai planet terpenting di sektor itu juga merupakan planet tempat tinggal penguasa sektor yang membantu melindungi alam fana. Dapat juga dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya planet di seluruh sektor di mana Anda dapat menemukan seorang kultivator atau binatang iblis di atas alam transisi. Di dalam keadaan raksasa di Domnit Planet, formasi teleportasi Realm Crossing diaktifkan. Hal ini menyebabkan banyak master formasi bertindak, melakukan yang terbaik untuk melindungi formasi dari hukum langit dan bumi.
Saat formasi teleportasi di alam dewa diaktifkan, begitu pula yang ini. Tetap seperti ini selama beberapa menit. Semua orang di sekitar fenomena sebesar bencana terjadi, semuanya mengarah pada formasi itu sendiri. Namun, para master formasi menahan semuanya. Batu roh digunakan tanpa henti, cukup untuk menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan. Namun, para master tidak keberatan. Asteris. Akhirnya, cahaya perak yang sangat terang melintas di atas formasi, dan dua pria muncul. Tentu saja, keduanya tidak lain adalah Ryan dan Igon. Segera setelah Igon melangkah keluar, dia melepaskan energi surgawinya dan membantu para master formasi dalam pekerjaan mereka. Jika kamu tidak tahu, hukum langit dan bumi dan mencoba mengirim kami kembali ke alam dewa. Kami berada di dalam formasi, jadi kamu belum akan merasakannya. Semua keributan yang kamu lihat di sekitar hanya karena kedatangan kita. Ryan mengangguk dan menggunakan energi surgawinya untuk membantu juga. Aku mengerti. Berapa lama ini akan bertahan? Tentu saja, saya hanya berbicara tentang bencana yang Anda lihat di luar formasi. Adapun penolakan terhadap alam fana, itu tidak akan pernah hilang selama Anda berada di sini. Bersiaplah. Begitu bencana terjadi selesai, formasi akan dinonaktifkan. Anda harus bertarung melawan kekuatan spasial yang akan mencoba melemparkan Anda kembali ke alam para dewa, Igon menjelaskan. Ryan mengangguk dan menggunakan hukum tata ruangnya sendiri untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Benar saja, segera setelah bencana menghilang, gagal menerobos, formasi tersebut juga dinonaktifkan. Hal itu menyebabkan Ryan merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar dari hukum tata ruang alam semesta. Wow, ini memang cukup kuat, Ryan mau tidak mau menyebutkan. Igon tersenyum sambil menggunakan kekuatan spasialnya untuk memblokir gaya tarik tersebut. Itu sebagian besar disebabkan oleh alam kultivasi kita. Semakin tinggi alam kita, semakin kuat tarikannya. Selain itu, gaya tarik ini meningkat seiring berjalannya waktu. Orang-orang di dalam alam dimensi Sakumu seharusnya juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya tidak ada seorang pun di alam dimensi permata jiwa yang merasakan apapun, seperti yang disebutkan Sister Orb. Mereka hanya akan merasakan gaya tarikan itu jika mereka keluar darinya. Igon terus menjelaskan, aku rasa para ahli alam ruang elemental seperti kita seharusnya mampu melawan kekuatan tata ruang ini selama sekitar 50 tahun atau lebih. Lebih dari itu, dan kekuatan itu akan terlalu kuat bagi kita untuk bisa mempertahankan cadangan energi kita sendiri sambil melawannya. Itu sebabnya kami, Tuan Sektor, bekerja secara bergiliran. Kami harus kembali ke alam dewa agar hukum langit dan bumi di alam fana dapat melupakan kami. Namun, ada satu hal yang membuat Igon bingung. Selama penjelajahan, alam fana menyebabkan serangan balik pada tubuhnya, hal yang biasa dia lakukan. Namun, sepertinya Ryan baik-baik saja. Ryan memiliki lebih banyak ahli di dalam alam dimensi Sakunya, jadi dia seharusnya menjadi lebih buruk lagi. Kenapa Ryan sepertinya menerima reaksi yang sama seperti dirinya? Tentu saja, dia tidak menanyakan hal itu kepada Ryan. Selama Ryan berhasil, itulah yang penting. Ryan juga tidak akan mengatakan apapun karena itu terkait dengan sistem permata jiwa. Tiba-tiba, seorang kultivator tiba di formasi teleportasi. Igon, kenapa kamu ada di sini? Aku baru saja menerima postingan ini beberapa waktu yang lalu. Bukankah sebaiknya kamu tinggal di alam dewa untuk beberapa waktu? Namanya Bako Hudrido, seseorang dari klan lain yang juga mempunyai tugas yang sama dengan anggota klan Jikli. Secara alami, dia juga seorang ahli alam elemental luar angkasa. Bab 2274 ikutlah denganku. Igon tersenyum pada Bako. Tidak apa-apa, Bako. Aku di sini bukan untuk mengambil giliranmu. Aku punya urusan yang tersisa di sektor ini dan aku perlu bantuan untuk menanganinya, jadi aku membawa beberapa teman. Kami akan berangkat segera setelah kami menyelesaikan apa yang kami punya, harus dilakukan di sini. Bako menyipitkan matanya. Jangan lupa bahwa kita tidak bisa campur tangan dalam kehidupan manusia dan penggarap alam semesta tingkat rendah. Bahkan bagi penguasa sektor, peraturan itu bersifat mutlak. Eragon dengan cepat mengangguk. Jangan khawatir, bisnisku tidak ada hubungannya dengan manusia fana atau penggarap alam fana manapun. Faktanya, bisnisku tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup manapun. Aku juga seorang penguasa sektor, apakah kamu lupa?
Saya sangat menyadari semua peraturan, dan saya tidak berniat melanggar satupun dari mereka. Bako akhirnya menerimanya. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu mengatakan apapun. Cobalah untuk menyelesaikan apapun yang harus kamu lakukan dengan cepat. Selain itu, sesuai aturan, aku harus melapor kepada petinggi di alam dewa. Silakan, Igon tersenyum. Aku sudah melapor kepada mereka, jadi kamu akan tahu bahwa mereka sudah tahu kedatanganku di luar waktu yang ditentukan. Jika kamu butuh sesuatu, kamu tahu cara menemukanku. Dia kemudian menatap Ryan. Ayo pergi. Agak jauh, jadi kita perlu waktu. Bako memperhatikan mereka pergi dan segera mengirimkan pesan ke klannya. Beberapa waktu kemudian, dia menerima jawaban yang mengatakan bahwa orang-orang di alam dewata memang memberikan izin kepada Igon untuk kedatangannya lebih awal. Karena sudah disetujui, aku cuci tangan. Apapun yang terjadi sekarang bukan salahku. Bako hanya mengambil tugas melindungi sektor di alam fana karena perang yang terjadi di alam dewa melawan iblis. Dia tidak ingin berpartisipasi, dan pekerjaan ini ada di tangannya. Meski begitu, dia tidak berniat mencari masalah apapun yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian, dia berpura-pura tidak melihat apapun dan kembali ke kediamannya untuk terus berkultivasi. Di luar planet ini, Igon dengan cepat menggunakan kekuatan spasialnya untuk membuka gerbang spasial, yang sangat mengejutkan Ryan. Kamu bisa membuka gerbang tata ruang tanpa menjadi seorang penggarap alam ruang dan waktu. Ryan dengan cepat bertanya. Melihat kebingungan Ryan, Igon tertawa. Hahaha, aku tahu kamu tidak begitu paham tentang hukum alam fana, kan? Apalagi aku. Menurutku, seorang kultivator alam pembengkokan ruang yang memiliki cukup bakat untuk kekuatan luar angkasa bisa melakukan hal yang sama. Kamu bisa mencobanya jika kamu ingin. Ya, Ryan sudah bisa melakukan itu sebelumnya, jadi dia jelas bisa melakukannya sekarang. Tetap saja, dia berpura-pura tersesat. Bagaimana mungkin? Begini, hukum tata ruang. Tidak, semua hukum di alam fana berada pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada hukum di tiga alam tinggi. Bisa dibilang hukum-hukum tersebut tidak lengkap. Ruang di sini pun demikian. Begitu pula dengan hukum tata ruang, sangat rapuh. Bahkan tanpa bantuan hukum waktu, kita masih dapat terhubung ke titik lain di semesta dengan menggunakan kekuatan yang cukup besar. Itu yang baru saja saya lakukan. Aku mengerti, Ryan mengangguk. Kekuatan kita juga sangat ditekan oleh tiga alam tinggi. Kita tidak hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membuka gerbang tata ruang, namun faktanya adalah bahwa kendali kita terhadap semua hukum beberapa kali lebih tinggi daripada yang kita miliki di alam dewa. Tidak heran bahkan aku bisa membuka gerbang tata ruang tanpa pernah melakukannya. Igon membenarkan kata-kata Ryan. Justru itulah yang terjadi. Contohnya, ambillah sebuah planet kecil. Di alam ruang elemental milikku, aku mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya sendirian. Namun, aku tidak akan mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan hal itu jika planet ini ada di dalam tiga alam tinggi, seperti alam dewa. Bisa dibilang, berada di alam fana membuat kita bisa lepas. Igon kemudian bergerak memasuki gerbang tata ruang. Jadi, kamu mau ikut? Ryan mengangguk dan dengan cepat mengikuti Igon ke gerbang tata ruang. Kelompok Ryan belum pernah melakukan perjalanan di alam fana, jadi mereka tidak tahu di mana mereka berada atau kemana mereka harus pergi. Karena kelemahan hukum alam fana yang sama, perjalanan ke area di mana planet Sunkan berada beberapa kali lebih cepat. Igon hanya membutuhkan waktu beberapa menit, dan pintu keluar gerbang tata ruang sudah terbuka. Keluar dari gerbang tata ruang, Ryan melihat matahari di kejauhan. Ada juga beberapa planet, meskipun mereka terletak di zona yang tidak dapat dihuni. Sedangkan untuk planet Sunkan, tidak terlihat dimanapun. Apakah kita di sini? Eragon mengangguk. Ya, tolong, bawa Jakiro keluar juga. Ryan mengangguk dan menarik cacing tua dari dalam alam dimensi permata jiwa. Tapi bukan hanya dia yang keluar. Rowan, Luan, Kentucky, dan bahkan Mia muncul di tengah angkasa. Igon sepertinya tidak keberatan dengan adegan itu. Dia kalah jumlah, dan semua orang di alam ruang elemental di sana lebih kuat darinya. Namun, kehadiran mereka seolah tidak ada bedanya. Jakiro lalu menatap si kembar. Kita di sini. Dia pernah ke ruang kosong sebelumnya ketika dia tinggal di Sunkan, jadi dia mengenali lingkungannya. Dia lalu menunjuk ke arah tertentu.
Mengingat posisi planet lain, planet Sunkan seharusnya terletak di arah itu. Igon setuju dengan cacing tua. Jakiro benar. Namun, seperti yang dapat Anda lihat dengan indera surgawi Anda, tidak ada setitik pun pasir dari planet Sunkan sebelumnya yang dapat dilihat di sana. Seolah-olah Sunkan tidak pernah ada. Roan merenung sedikit dan bertanya. Jadi, untuk apa Jakiro dibutuhkan? Kita tidak bisa menyelidiki sesuatu yang bahkan sudah tidak ada lagi. Eragon menggelengkan kepalanya. Ikutlah denganku ke lokasi persis di mana Sunkan dihancurkan. Kamu akan melihat pasti ada sesuatu di sana. Bab 2275 Cobalah. Kelompok si kembar bingung tetapi tetap mengikuti Igon, meskipun mereka masih tidak dapat menangkap apapun dengan indera surgawi mereka. Ketika mereka mendekati tempat planet itu meledak, Kentucky, dengan matanya yang jauh lebih unggul, mulai memperhatikan sesuatu. Benda apa itu? Setelah beberapa saat, yang lain juga bisa melihat hal yang sama. Apakah itu lubang hitam? Ryan mau tidak mau bertanya. Namun, Igon terus mendekat sambil menggelengkan kepalanya. Jika Anda pernah melihat lubang hitam sebelumnya, Anda harus tahu betapa konyolnya tarikan gravitasi mereka. Jarak kita dari lubang hitam ini seharusnya lebih dari cukup bagi kita untuk bertarung dengan seluruh kekuatan kita agar tidak tersedot ke dalamnya. Namun, tidak ada apa-apa. Lubang hitam juga mengacaukan ruang dan waktu, namun kedua hukum tersebut tampaknya baik-baik saja, tambah Roan. Yang terakhir, lubang hitam tidak bisa dilihat, loh. Bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari batasannya. Namun, kita benar-benar bisa melihat massa hitam. Tidak mungkin benda ini adalah lubang hitam, Eragon menjelaskan. Akhirnya, dia berhenti tepat di samping lubang hitam itu. Itu tidak lebih besar dari Igon sendiri, dengan keliling sekitar 3 meter. Inilah hal yang saya bicarakan. Roan memandang Luan. Bisakah kamu melihat sesuatu dengan matamu? Luan menggelengkan kepalanya. Dia telah mengaktifkan murid elementalnya sejak lama. Tidak ada apa-apa. Bahkan mataku tidak bisa melihat keberadaan benda ini. Kalau bukan karena murid normalku bisa melihat kehadirannya, menurutku benda ini tidak ada. Tiba-tiba, Igon mengulurkan tangannya ke dalam, yang membuat semua orang terkejut. Igon langsung tertawa setelahnya, mengira semua orang akan bertindak seperti itu. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lihat, dia kemudian mulai masuk dan keluar dari lubang hitam tanpa henti, melewatinya seolah-olah terbuat dari udara. Itulah sebabnya aku sangat bingung. Benda apa ini? Aku pernah melihat planet-planet hancur sebelumnya. Entah itu karena fenomena seperti supernova atau karena ada yang menghancurkannya. Namun, tak satu pun dari mereka yang menciptakan benda semacam ini. Akhirnya, dia melihat ke arah cacing tua. Disitulah peranmu, Jakiro. Aku ingin melihat apakah lubang hitam ini akan memberikan reaksi lain terhadapmu, yang tinggal di sini sebelumnya. Itu juga sebabnya aku membawamu ke alam dewa untuk berkultivasi. Aku ingin kamu berada di sana, setidaknya di alam void tempering dan mampu mengendalikan ruang sampai batas tertentu jika terjadi sesuatu. Igon kemudian mengalihkan perhatiannya pada kelompok si kembar. Tentu saja, jika ada di antara Anda yang memiliki ide lebih baik dan tidak ingin membiarkan Jakiro mengambil risiko apapun, silakan menunjukkannya. Semua orang saling memandang. Namun, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ryan lalu menggelengkan kepalanya. Saya cukup yakin Anda telah mencoba segalanya, jadi saya tidak mengerti mengapa membuang-buang waktu saya mengulangi tindakan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya metode apa yang Anda gunakan untuk mencoba mengidentifikasi benda ini sebelum kita mencoba hal yang sama? Sangat. Igon tidak melihat adanya masalah dengan hal itu. Dia segera menggunakan Divine Sense-nya dan memberitahu kelompok si kembar tentang semua yang dia coba. Dia memilih kekuatan jiwa, energi surgawi, formasi, serangan, dan hukum. Apapun yang terpikirkan oleh Anda, Igon sudah mencobanya. Pada titik tertentu, dia akhirnya menjadi frustasi dan mencoba menyentuh lubang hitam tersebut. Namun, sama sekali tidak ada reaksi, seperti yang dia tunjukkan beberapa saat yang lalu dengan terbang melewatinya beberapa kali. Dan itu saja. Cacing tua memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya. Baiklah, biarkan aku melihat apakah ada reaksi yang berbeda jika aku yang menyentuhnya, jika menyentuhnya mungkin, itu saja. Roan langsung bertanya, apakah kamu yakin? Aku juga bisa melakukannya. Igon menganggapnya aneh.
Kenapa kamu harus melakukannya? Tidak ada gunanya jika kamu tidak berasal dari planet ini. Ron menggelengkan kepalanya. Mungkin itu tidak ada hubungannya dengan berasal dari planet ini. Sebaliknya, ini lebih berkaitan dengan menjadi seseorang dari alam fana. Kalau begitu, aku juga memenuhi persyaratannya. Begitu, Igon sudah mendengar selama pertemuan pertama mereka bahwa Ryan, Rowan, dan Kentucky juga merupakan asgender. Yah, silakan saja. Namun, Old Wong menolak tawaran tersebut. Tidak perlu. Ini planetku, jadi aku akan melakukannya. Menguasai. Mia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, cacing tua hanya menepuk pundaknya. Saya telah membuat keputusan. Igon kemudian mengambil jarak tertentu dari lubang hitam bersama orang lain, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Setelah memastikan bahwa semua orang berada jauh, cacing tua mengulurkan tangannya ke depan, menyentuh massa hitam. Belum. Bersenandung. Cacing tua menyentuhnya dan menarik tangannya kembali, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada reaksi. Pada dasarnya hal yang sama terjadi pada Igon. Sepertinya aku juga tidak terlalu istimewa dalam hal ini, kata cacing tua sambil memandang semua orang di kejauhan. Dia kemudian mencoba terbang melewatinya dan masuk dan keluar beberapa kali. Lagi pula tidak terjadi apa-apa. Igon tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekecewaannya. Jadi, bahkan seseorang dari planet ini pun tidak akan mendapat reaksi apapun. Mungkinkah benda ini benar-benar tidak berguna? Namun, menurut Ryan tidak demikian. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tapi, Jakiro adalah salah satu kultivator yang dibawa ke Sunkan di lain waktu. Kelompoknya menaklukkan planet ini dari Danau Res, dan mereka tinggal di sana untuk waktu yang lama, itu benar. Namun, Jakiro tidak lahir di sana, tahu. Igon segera menatap cacing tua. Benarkah itu? Cacing tua menghela nafas sambil mengangguk. Ya, aku hidup lebih lama daripada siapapun di Sunkan jika kamu tidak mempertimbangkan leluhur Danau Res. Namun, aku sebenarnya bukan seseorang yang lahir di sana. Igon segera menatap Mia. Bagaimana denganmu? Mia terkejut sesaat. Jelas sekali bahwa dia adalah seseorang yang lahir di Sunkan karena usianya. Namun, biar aku coba dulu, tiba-tiba Ryan berkata. Mungkin bukan karena kamu harus dilahirkan di sana. Sebaliknya, kamu harus memiliki budidaya yang cukup besar. Jika tidak berhasil, maka kita bisa membiarkan Mia mencobanya. Igon mengira itu hanya membuang-buang waktu. Namun, karena Ryan memastikan dia akan membiarkan Mia mengejarnya, dia tidak perlu mengeluh. Tidak ada masalah di sini. Mia memandang Ryan dengan prihatin. Lagi pula, dia tahu Ryan memang lahir di Sunkan, yah, semacam itu. Jiwanya bereinkarnasi di sana, tapi memang benar dia lahir di sana juga. Saya sendiri tidak keberatan mencobanya, katanya dengan divine sense-nya. Ryan mengangkat bahunya. Aku akan menjadi murid sekte dalammu seperti apa jika aku bahkan tidak bisa menghilangkan sebagian beban guru sekteku. Hahaha. Konon, dia bertukar tempat dengan cacing tua dan mencoba menyentuh lubang hitam itu sendiri. Bab 2276 Lampiran. Setelah berada di sisi lubang hitam, Ryan mengulurkan tangannya ke dalam massa hitam. Begitu dia melakukannya, dia merasakan kekuatan isap masuk ke seluruh tubuhnya. Pin. Lampiran dunia universal permata jiwa terdeteksi. Apa? Ryan jelas mendengar suara sistem. Namun, dia tidak bisa mempedulikannya saat ini. Itu karena dia bisa merasakan seluruh energinya menghilang dengan cepat. Rowan dengan cepat meraih Ryan dan mencoba menariknya keluar. Namun, hal yang sama terjadi padanya. Energinya sendiri mulai terkuras habis oleh massa hitam. Dia bahkan tidak perlu menyentuh massa hitam itu. Dekat dengan Ryan saja sudah cukup untuk mewujudkan hal itu. Mata Igon berbinar saat dia melihat dari jauh. Aku akhirnya bisa mengerti maksud semua ini. Kentucky, melihat kejadian di depannya, berpikir untuk membantu juga. Namun, Rowan dengan cepat balas berteriak padanya. Menjauhlah. Lindungi kami jika ada yang mencoba melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, suara sistem muncul lagi. Koneksi terjalin. Pada saat yang sama ketika sistem mengucapkan kata-kata itu, Ryan dan Rowan akhirnya dilepaskan untuk menjauh dari missa hitam. Namun, mereka benar-benar kosong. Mereka segera mengambil beberapa batu surgawi dari alam dimensi permata jiwa dan menggunakannya untuk memulihkan diri.
Igon tiba di sisi mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana reaksimu terhadap benda itu? Si kembar menggelengkan kepala. Kami tidak tahu. Tiba-tiba ia mulai merampas energi kami, dan hanya itu saja. Ia tidak membiarkan kami pergi sampai kami benar-benar kering. Igon memandangi lubang hitam itu dan sekarang dapat melihat bahwa lubang itu telah berubah warna menjadi perak dan emas. Kekuatan ruang dan waktu. Pada saat yang sama, si kembar menghubungi Sister Orb. Sister Orb, apa yang dilakukan sistem? Jelas ada hubungannya dengan itu. Saya setuju. Aku sedang memeriksanya sekarang. Menemukannya, saya mendapat akses ke langkah-langkah yang diterapkan oleh sistem. Tampaknya memang sistemlah yang menyebabkan fenomena ini. Adapun alasannya, oh, jadi begitulah adanya. Si kembar bingung. Katakan saja, lampiran dunia universal ini pada dasarnya adalah sistem pemulihan. Itu menciptakan salinan virtual dari sunkan planet sebelumnya. Ia kemudian memperoleh semua bagian sunkan yang rusak dan menyimpannya dalam dimensi paralel. Selama Anda memberi perintah, sunkan planet akan muncul kembali. Jadi, apakah ini seperti cadangan? Ryan mau tidak mau bertanya. Tidak terlalu. Dalam arti sempit, cadangan bukanlah arsip asli. Digunakan untuk menggantikan dokumen asli yang rusak, hilang, atau sejenisnya. Dalam hal ini, sistem hanya membuat salinan yang berfungsi sebagai panduan untuk merekonstruksi benda asli menggunakan bagian aslinya. Pada akhirnya, lebih baik menyebutnya sebagai perbaikan. Rowan merenung sedikit. Apakah itu mencakup seluruh tubuh dan jiwa? Saya yakin begitu, jawab Sister Orb. Tentu saja, aku tidak bisa memastikannya tanpa mencobanya. Saya tidak mengerti, sela Ryan. Mengapa sistemnya bisa berjalan sejauh ini? Tidak, itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana sistemnya cukup kuat untuk membuat sesuatu seperti itu? Kamu benar, sistemnya tidak cukup kuat untuk melakukan hal ini. Itu sebabnya ia menggunakan sumber energi yang sudah ada di planet itu sendiri. Ada sesuatu di dalam lubang hitam ini yang menyediakan energi yang cukup bagi sistem untuk menyatukan bagian-bagian yang rusak dan salinan virtual itu. Ryan tidak merasa aneh karena sistem membuat repositori formasi sirkuit. Di sana, dia bisa mensimulasikan formasi tanpa memerlukan material apapun. Pada dasarnya, dia bisa membuat salinan virtual kapan saja dia mau. Sistem sepertinya menggunakan metode serupa kali ini. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah sumber energi itu. Mungkinkah itu adalah fragmen landasan alam semesta yang lain? Rowan langsung menggelengkan kepalanya. Jika ada fragmen, sistem pasti sudah mendeteksinya sejak lama. Bahkan jika tidak, ia akan mendeteksi sekarang bahwa ia terhubung dengan benda lampiran ini. Rowan benar. Setidaknya aku bisa menjamin tidak ada fragmen di acara ini, kata Sister Orb. Kurasa itu terlalu kebetulan, desah Ryan. Igon jelas tidak tahu ada apa dengan hubungan jiwa mereka, jadi dia masih penasaran. Nah, apakah kamu akan mencobanya lagi? Apakah kamu sudah menemukan sesuatu dari black hole itu? Si kembar bertanya-tanya apa yang harus mereka katakan. Haruskah mereka memulihkan planet ini sekarang juga? Namun apa yang akan Eragon coba lakukan? Dia jelas tidak tahu tentang sistemnya, jadi dia berharap menemukan harta karun yang berharga. Fakta bahwa si kembar bereaksi menunjukkan bahwa memang ada sesuatu di sana. Mari kita perintahkan restorasi saja, Rowan tiba-tiba berkata pada Ryan. Apa kamu yakin? Itu akan menarik banyak perhatian. Bukankah sebaiknya kita menunggu sampai Igon pergi? Ryan bertanya balik. Namun, Rowan mendengus. Jika itu kamu, maukah kamu pergi meskipun kami bilang tidak ada apa-apa di sini? Ryan pahit tersenyum. Tidak, aku akan menunggu di sini sampai hari di mana aku kehabisan waktu dan dipaksa ke alam dewa. Tidak hanya itu, tapi aku juga akan memperingatkan orang lain tentang benda ini karena aku tidak ingin kehilangannya. Ron mengangguk. Tepat. Jadi, daripada mengundang lebih banyak mata untuk menyaksikan hal itu terjadi, lebih baik biarkan Igon menyaksikannya. Selama dia berpikir dia memiliki peluang untuk memperoleh beberapa keuntungan, dia tidak akan memanggil orang lain ke sini. Rowan kemudian menunjuk ke lubang hitam sebelum berkata, jika itu menghabiskan energi kita, itu karena ia membutuhkan energi untuk sesuatu. Ini menegaskan teori kami bahwa itu tidak aktif dengan Jakiro hanya karena budidayanya terlalu rendah. Karena kami berdua memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan juga dilahirkan di alam fana,
kami memiliki persyaratan yang diperlukan untuk memulai hal ini. Ini hanya membutuhkan lebih banyak energi sekarang. Eragon mengangguk. Begitu, masuk akal. Ayo kita coba. Bab 2277 menurutku begitu. Jadi, jika hanya membutuhkan energi sekarang, apakah kita akan melemparkan banyak batu surgawi ke dalamnya? Igon merenung sejenak sebelum berkata. Kentaki mengangkat tangannya. Kita berada di alam fana, jadi itu adalah energi spiritual. Apakah energi surgawi akan bekerja? Dia jelas tahu bahwa hal itu tidak perlu. Dia hanya mengikuti cerita si kembar. Ron menggelengkan kepalanya. Energi spiritual tidak lebih dari energi asal tingkat rendah. Karena ia menyerap energi kita sendiri, ia seharusnya menerima energi surgawi juga. Dia sangat senang berpura-pura bahwa itu masalahnya. Mari kita coba. Ryan segera mengambil sekumpulan batu surgawi peringkat 4 dari alam dimensi permata jiwa. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan batu surgawi tingkat tinggi mereka. Yah, itu tidak perlu karena si kembar hanya perlu memberi perintah, dan restorasi akan dimulai. Mereka semua melemparkan ribuan batu surgawi peringkat 3 dan 4 ke dalam lubang hitam, yang menyerap semuanya atas perintah si kembar. Pada titik tertentu, si kembar akhirnya menghendakinya. Sistem, mulai restorasi. Permintaan diterima. Pemulihan keterikatan dunia universal permata jiwa dimulai. Asteris gemuruh. Asteris. Ruang dan waktu mulai melengkung dan berubah ketika lubang hitam, yang sekarang berwarna perak dan emas, mulai tumbuh dengan cepat. Menjauhlah. Igon melihat bagaimana itu akan menutupi area tempat mereka tinggal, jadi dia segera mundur. Ryan, Rowan, Kentaki, Mia, dan Old Worm melakukan hal yang sama, menghilang dari sana. Asteris gemuruh. Asteris. Lubang hitam perak dan emas kemudian mulai menyerap semua elemen lainnya juga. Tidak lama kemudian, menjadi pusaran dengan beberapa gelombang berwarna. Saat ia melakukan itu, ukurannya semakin bertambah. Pada titik tertentu, sesuatu yang tampak seperti portal terbuka. Namun, itu tidak sama dengan yang Anda lihat saat membuka gerbang spasial. Bagian dalamnya berputar dengan lebih banyak elemen daripada sekadar ruang dan waktu. Setelah beberapa menit, lubang hitam telah berkembang menjadi seukuran planet alam dimensi permata jiwa. Tentu saja masih terlalu kecil dibandingkan dengan planet dunia luar, sehingga terus bertambah. Akhirnya mencapai ukuran yang sedikit lebih besar dari planet Sunkan itu sendiri. Saat itulah masa raksasa mulai keluar. Ketika keluar, semua yang ada di dalamnya mulai mengambil beberapa bentuk. Saat ini, siapapun dapat mengetahui bahwa apa yang keluar dari dalam lubang berwarna itu adalah sebuah planet. Atmosfer perlahan terbentuk, sungai tercipta, dan hutan pun terbentuk. Gunung, lembah, gurun, padang rumput, semuanya. Yang terpenting, kelompok si kembar dan Igon dapat melihat dengan indera surgawi mereka bahwa jiwa yang tak terhitung jumlahnya turun ke planet ini, memasuki tubuh statis di mana-mana. Baik itu humanoid atau binatang iblis, semuanya sama. Ini, Igon sekarang tahu bahwa apa yang muncul di hadapannya tidak lain adalah planet Sunkan. Bagaimana mungkin? Bukankah sudah hancur? Ryan mengangguk. Kami juga ingin tahu mengapa hal ini terjadi. Ya, itu tidak sepenuhnya bohong. Ryan tahu bahwa sistem permata jiwa adalah alasannya, tapi dia tidak tahu apa yang digunakan sebagai sumber energi untuk hal seperti itu. Rowan lebih memperhatikan lingkungan dan memperhatikan hal lain juga. Sepertinya waktu terhenti di sana. Old Worm, sebagai seseorang yang hidup di planet itu selama ribuan tahun, langsung setuju dengan Rowan. Semuanya persis seperti sebelum planet ini dihancurkan. Dari kelihatannya, bahkan jiwa yang seharusnya dikirim ke jalur reinkarnasi tetap berada dalam kondisi waktu beku itu. Tidak ada yang lolos dari kekuatan waktu, tambah Igon. Bahkan jiwa pun tidak akan bisa pergi kemanapun jika lingkungan waktu di sekitarnya tidak bergerak maju. Cacing tua menyipitkan matanya. Setelah sebagian dari planet ini terbentuk, dia melihat kerajaan Sasamil miliknya juga mulai bermunculan. Setelah beberapa waktu, dia mengenali tubuh telanjang banyak anggota keluarga sebelumnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak akan pernah mengenali cacing tua karena keberadaannya hanya diketahui oleh sedikit orang. Mayat-mayat telanjang itu kemudian ditutupi dengan pakaian yang sama persis dengan yang mereka kenakan sebelum ledakan. Secara alami, Sekte Dalamu adalah bagian dari kerajaan Sasamil. Pada titik tertentu,
Mia melihat bagaimana sekte miliknya muncul dari pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar. Dengan sekte tersebut, para murid dan tetua muncul satu demi satu. Jiwa mereka memasuki tubuh mereka yang telah direkonstruksi, memberi kehidupan pada cangkang kosong itu. Namun Rean dan Roan ragu tentang satu hal. Bagaimana dengan Hafek, Rana, dan orang lain yang kami lihat bereinkarnasi di alam dewa? Apakah tubuh mereka yang direkonstruksi akan kosong, atau akankah ada jiwa? Mungkin jiwa mereka sendiri di alam dewa akan diseret paksa ke sini untuk memasuki tubuh asli mereka tidak tahu. Akhirnya, Rean dan Roan mendeteksi tubuh dari seseorang yang mereka yakini mereka temui di alam dewa. Itu tubuh Hafek. Jiwa-jiwa masih berkeliaran kemana-mana, memasuki berbagai raga yang mulai terbentuk. Namun, tubuh Hafek tidak menerima jiwa apapun. Pada titik tertentu, jiwa-jiwa itu berhenti muncul ketika mereka semua memasuki tubuh mereka sendiri. Sebaliknya, tubuh Hafek dibiarkan begitu saja, berupa cangkang kosong. Benar saja, tidak ada apapun yang masuk ke tubuhnya, pikir si kembar secara bersamaan. Namun, hal itu juga menimbulkan pertanyaan lain. Rean memandang Roan dan menggunakan koneksi jiwa mereka untuk berbicara. Bagaimana Hafek, Rana, dan jiwa-jiwa lainnya bisa lolos dari fenomena ini? Bagaimanapun juga, mereka bereinkarnasi di alam dewa. Ron menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide. Sister Orb, apakah ini ada hubungannya dengan sistem juga? Sulit untuk dikatakan. Tentu saja, Rana dan Hafek agak dekat denganmu, jadi bisa dibilang sistem sengaja memilih jiwa mereka untuk bereinkarnasi dengan ingatan mereka. Namun, saya tidak dapat menjamin hal itu karena Anda bertemu dengan jiwa reinkarnasi lain yang belum pernah Anda temui di Sun Quan sebelumnya. Mengapa sistem memilih orang-orang itu? Jika diperhatikan, Hafek bukanlah satu-satunya tubuh yang berakhir tanpa jiwa. Ada beberapa ribu di antaranya di sekitar kawasan yang telah direkonstruksi. Tentu saja, beberapa ribu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan puluhan miliar nyawa di planet Sun Quan. Itu membuat mereka punya satu pilihan. Kemungkinan besar, ini terkait dengan sumber energi yang Anda sebutkan. Aku pikir juga begitu. Bab 2278 Esensi Dunia yang Mengkristal. Planet ini terus terbentuk hingga separuhnya akhirnya keluar dari portal berwarna. Saat itulah setiap orang melihat kristal yang sangat padat dan sangat besar muncul di pusat planet itu sendiri. Ini tidak seperti bagian planet lainnya yang disatukan. Kristal itu sudah utuh saat mulai keluar. Bahkan Igon sedikit gemetar ketika Divine Sense-nya menyentuhnya. Dia bisa merasakan energi yang luar biasa besar datang darinya. Karena besarnya klannya, dia memiliki peluang untuk memegang batu surgawi peringkat 9 sebelumnya. Namun, bahkan 1000 di antaranya tidak akan mendekati jumlah energi asal surgawi yang bisa dia rasakan dari kristal tersebut. Jelas sekali, kelompok si kembar merasakan hal yang persis sama. Mereka dapat melihat bagaimana kristal itu sendiri menyediakan semua energi yang dibutuhkan portal berwarna itu. Hal yang paling mengesankan adalah ia tidak hanya menyediakan energi asal surgawi. Itu juga menyediakan portal berwarna dengan semua elemen yang diperlukan untuk membangun kembali planet ini. Belum lagi sepertinya kristal itu tidak kehilangan energi sama sekali. Namun, beberapa saat setelah muncul, tiba-tiba menghilang. Tidak, itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, ia masih ada di sana, menyediakan energi dan elemen yang dibutuhkan sistem untuk membangun kembali planet ini. Hanya saja ia mencapai efek yang sama seperti lubang hitam sebelumnya. Mereka tidak bisa melihatnya dengan indera surgawi mereka. Hanya mata telanjang mereka yang tahu kalau benda itu masih ada. Tidak heran tak seorang pun pernah merasakan hal ini sebelumnya. Hal ini bisa menyembunyikan dirinya sendiri, kata Igon. Ron mengangguk. Benar. Ngomong-ngomong, Igon, tahukah kamu apa itu? Kita belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Seharusnya itu beberapa kali lebih baik daripada batu surgawi tingkat tertinggi sekalipun. Igon menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak, aku tahu planet ini pasti memiliki sesuatu yang berbeda, tapi ini juga pertama kalinya aku melihat kristal ini. Tapi itu tidak masalah. Dengan benda itu, aku pasti bisa mencapai alam ruang waktu. Bukan hanya aku, tapi kita semua bisa melakukannya. Mungkin benda itu memiliki energi yang cukup untuk membawa kita semua ke alam keilahian. Roan tidak meragukan itu.
Kelompoknya tidak benar-benar membutuhkan kristal tersebut karena mereka memiliki inti energi asal surgawi yang cukup untuk membawa mereka ke alam ketuhanan. Namun, mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada kristal itu juga tidak benar. Aku tahu apa itu. Tiba-tiba, Ryan berbicara. Hal itu jelas menarik perhatian semua orang. Kamu tahu. Ryan mengangguk. Ini pada dasarnya adalah esensi dunia. Atau, lebih spesifiknya, Crystal of World Essence yang sangat terkonsentrasi dan berkerumun. Ryan benar, Sister Orb juga membenarkan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana jadinya seperti itu. Namun, masuk akal jika itu adalah esensi dunia. Hanya itu yang memiliki semua elemen di dalamnya karena esensi dunia terbuat dari elemen yang ada. Kalau begitu, bagaimana dengan energi asal surgawi? Rowan mau tidak mau bertanya. Esensi dunia yang mereka dapatkan dari alam dimensi permata jiwa tidak memiliki energi asal surgawi di dalamnya. Itu adalah kristalisasi. Ia menghabiskan waktu entah berapa tahun dalam bentuk kristal itu. Esensi dunia memiliki bentuk elemen yang paling murni. Energi surgawi yang diserapnya seiring waktu dibersihkan dan diubah menjadi energi asal surgawi. Hal yang hampir sama kita lakukan ketika kita berkultivasi. Kami menghilangkan bagian yang tidak perlu dan hanya menyimpan energi asal surgawi. Kristal itu melakukan hal yang sama. Haruskah kita memberitahu Igon tentang hal itu? Ryan bertanya-tanya. Ron mengangguk. Dengan pengalamannya, saya ragu akan butuh waktu lama baginya untuk menyadari terbuat dari apa kristal itu. Rowan benar. Igon sudah memikirkan tentang kristal apa itu, dan World Essence adalah salah satunya. Satu-satunya keraguannya adalah apakah kelompok si kembar mengetahuinya atau tidak. Rowan tidak bersembunyi lama. Igon, benda itu terbuat dari World Essence, bukan? Igon memandang Rowan dengan wajah terkejut. Jadi, kamu punya ide yang sama denganku. Menurutku, benda itu juga terbuat dari esensi dunia. Ini akan menjelaskan bagaimana ia bisa menggunakan energi tingkat rendah seperti energi spiritual dan mengubahnya menjadi energi asal surgawi. Kita tidak boleh lupa bahwa energi spiritual adalah energi tingkat rendah yang berasal dari sumber yang sama. Secara alami, ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan energi asal surgawi. Hanya saja prosesnya akan memakan waktu ratusan kali lebih lama dibandingkan menggunakan energi surgawi. Aku bertanya-tanya sudah berapa lama benda ini disembunyikan di dalam planet ini hingga ia mengumpulkan begitu banyak energi asal surgawi dari energi spiritual. Tidak diragukan lagi, usianya jauh melampaui jutaan tahun, tambah Ryan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana esensi dunia bisa mengkristal? Saya tidak berpikir hal seperti itu mungkin terjadi, tiba-tiba Kentucky berkata. Ryan, Rowan, dan Igon menyipitkan mata. Kentucky benar, bagaimana mungkin? Igon kemudian menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Siapa yang peduli bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang penting adalah kita bisa memanfaatkannya sendiri. Ini akan menjadi dorongan besar bagi kita semua. Namun Ryan ragu. Benda itu terhubung dengan inti planet. Apa yang akan terjadi jika kita menghapusnya? Apakah planet ini akan baik-baik saja? Apakah itu penting? Atau begitulah yang ingin kukatakan. Namun, sebagai pemimpin sektor, aku jelas tidak bisa mengabaikan hasil seperti itu. Kita perlu menyelidikinya. Igon kemudian memandang kelompok si kembar. Kamu sebaiknya tidak salah paham dan mencoba mengambil kristal itu dengan cara apapun. Aku bisa menghubungi semua penguasa sektor lain di alam fana kapan saja. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan seluruh planet demi itu. Ryan dan Rowan mengangguk. Kami juga tidak punya niat untuk menghancurkan planet ini. Pada titik tertentu, kristal tersebut tertutup seluruhnya oleh planet yang masih terbentuk. Pada saat planet ini selesai dibangun, kristal itu sudah terlalu dalam sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan energinya lagi.